Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Sunstuff 11. Gimana kabar kalian guys? Setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, mudah-mudahan semuanya sehat, rezekinya semakin dilancarkan dan segala urusannya semakin dilancarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam video kali ini guys, saya mau berbagi sebuah tips gimana caranya mendapatkan pemain U18 berkualitas ya guys ya. Ingat, berkualitas. Jadi sebelumnya saya udah pernah membuat sebuah video yang berjudul trik mendapatkan pemain U18 Mutu 100 ya. Silahkan tonton videonya, kalau yang belum nonton silahkan tonton di atas ini videonya, silahkan klik. Kalau yang udah nonton silahkan lanjut aja video ini, oke. Dan ini pemainnya masih berhubungan, oke. Ya, kita bakalan lihat aja ya guys ya. Jadi kayak gini, saya bakalan masuk ke tab pasukan. Lalu di sini saya bakalan ke tim inti. Perhatikan baik-baik guys. Jadi kemarin saya udah membuat video tuh, trik mendapatkan pemain U18 Mutu 100. Nah, ini udah terbukti ya guys ya. Saya punya pemain namanya Automo, dia itu adalah striker. Dia dalam latihannya mendapatkan posisi baru sebagai AMC, lalu ini juga lagi di develop untuk mendapatkan keahlian tendangan bebas, spesialis tendangan bebas. Dan ya, ketika dia keluar dari akademi U17 lalu masuk ke tim inti, dia itu udah otomatis punya nilai 100. Nah, nanti kita bakalan bahas di mana kekurangan dan kelebihannya, oke? Oke. Nah, yang kedua, saya mendapatkan pemain U18 pertama ini Yanuarsa ya, dia itu DL, posisinya cuman DL, nilainya cuman sekitar 5 berapa ya. Dan sekarang dia udah saya develop, lalu dia nilainya udah naik dikit-dikit nih ke 76. Lalu dia juga punya spesialis tendangan bebas ya. Oke. Sorry di sini terjadi gangguan dulu guys ya. Oke, maaf banget. Dan mohon maaf juga ini saya lagi ini sebenarnya ya guys ya. Saya lagi ngerokok ya, nggak apa-apa ya. Saya sambil ngerokok juga. Nah, Bang Andres Febriansah baru saja ngomen minal izin wal faizin Bang. Oke, sama-sama Bang Andres. Sama-sama ya, minal izin wal faizin juga. Jangan bosen-bosen pokoknya ngasih tip, saran, masukan di channel saya ini ya. Kayak di sini saya mengalami kendala saat login ya guys ya. Jadi mungkin saya bakalan oke, di sini mungkin ini akibat VPN ya guys ya. Saya bakalan matikan dulu VPN-nya. Kenapa saya pakai VPN untuk main top 11 ini? Karena jujur saya itu kan internetnya itu ketika kalau nggak pakai VPN dia iklannya nggak muncul ya guys ya. Jadi saya harus pakai VPN untuk menampilkan iklan di sini nih. Kalau misalnya kalian lihat nih di channel atau di booster, nah, ketika saya klik itu, lalu di sini iklannya mati semua kan, gratis itu hitam semua, itu mati ya. Oke, jadi kalau pakai VPN itu baru muncul. Oke, nah itu nggak usah dibahas lah ya. Kita kembali lagi ke pasukan ke sini. Jadi tadi kita udah masuk ke si Automo ya, dia nilainya 100 begitu masuk tim inti, dan ada kekurangan, ada kelebihan. Lalu di sini saya juga dapat pemain si Yanuars nih, dia cuman DL, nilainya sekitar 4 atau 52 atau 51 kalau nggak salah waktu itu. Sekarang udah di develop, nilainya udah 76, udah punya keahlian khusus. Yang lain juga di sini saya punya si Ibrahim, dia DR, nilainya 59. Ini belum di develop, cuman di develop DC-nya aja ya. Di sini dia menjadi center back, lalu lagi di develop dinding pertahanan ya. Jadi nanti kita bakalan bahas lah guys ya. Saya juga punya pemain lagi kalau nggak salah. Oh udah ya, cuman itu doang ya, cuman 3 kalau nggak salah ya.
tiga pemain karena waktu itu saya memasukkan penjaga gawang ya, cuman nggak kepake. Oke, mohon maaf banget ya, ini saya sambil ngerokok ya guys ya. Kalau misalkan di sini yang nonton video ada yang nggak ngerokok, ya mohon maaf, ini saya sambil ngerokok ya. Mudah-mudahan nggak keganggu gitu ya. Oke, nah di sini kita bakalan bahas apa sih perbedaannya eh, pemain U18 yang masuk ke dalam tim dengan nilai atau mutu 100 yang udah di develop, yang udah kita latih, dan pemain yang nilainya itu cuman 58 atau bahkan 52, 51, bahkan ada yang 40 misalkan. Enggak sih kalau 40 ya. Karena sekitar antara 48 50 lah seperti itu ya. Pokoknya nilainya jelek aja gitu seperti itu. Oke, di sini kita bakalan lihat perbedaannya ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian udah nonton video saya yang pertama, di sana saya udah jelaskan caranya secara detail gimana trik mendapatkan pemain U18 dengan mutu 100% seperti itu. Jadi saya nggak akan jelaskan di sini. Perbedaannya seperti ini. Eh, dengan ini dia itu nilai cuma 5 berapa ya? Nah, cuma 59 gitu, nggak nyampe 60 ya. Dan dia belum saya kasih menit main seperti itu. Di sini karena dia udah di develop, nilainya udah jadi 76 dong ya, seperti itu. Perbedaannya apa sih yang nilai 100 sama yang nilai 50-an seperti itu. Oke. Jadi di sini dia itu kita latih, saya latih sebanyak mungkin dengan menggunakan booster atau cendol. Itu habis banyak sekitar 175 atau berapa saya lupa lagi ya, 175 cendol kalau nggak salah, dan itu langsung menyentuh angka 101. Oke, kita ngomongin kelebihan dulu guys. Secara kelebihan jelas nilainya itu memang bagus. Oke, dia punya ratingnya, mutunya itu 101, menunjukkan kemampuan pemain untuk level klubmu. Asyadi Utomo memiliki level elit dan dia perlu 19 lagi untuk menjadi pemain kelas dunia. Mantep banget gak? Gimana? Keluar dari Akademi U18 langsung dapat pemain elit ya. Tapi di sini kita bakalan bahas kekurangannya ya guys ya. Karena kelebihannya udah jelas. Dibandingkan temannya yang nilainya cuma 60, dia udah punya nilai 100. Itu kelebihannya, tapi kita bakalan lihat kekurangannya. Oke, kita ke sini, ke keterampilan ya guys ya. Untuk seorang striker dan seorang gelandang penyerang AMC, gelandang penyerang di tengah ya, dia itu atribut atribut gelapnya itu terlalu gede menurut saya guys ya. Kalian lihat aja di tackle dia itu nilainya 82%, di penjagaan nilainya 85%, di keberanian nilainya 97. Untuk umpan silang karena oke, kalau misalkan dia saya kasih AML ya, AML atau AMR itu mungkin umpan silang bakalan jadi terang. Dan tapi kan saya maksudnya nggak itu, karena nanti saya mau develop dia mau jadi MC kalau nggak salah ya, jadi MC AMC ST seperti itu. Jadi itu otomatis gak akan kepake. Agresivitas juga nggak akan kepake sebenarnya, karena posisi dia itu adalah ST sama AMC seperti itu. Beda lagi kalau misalkan dia AMR atau MR misalkan seperti itu, agresivitas itu sangat penting banget ya. Nah, ini menurut saya adalah kekurangannya karena berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman, dari abang-abang subscriber yang selalu ngasih masukan terbaik pokoknya. Jadi mereka ngasih masukan sama saya, "Bang, itu beban, Bang. Jadi pemain Abang tuh bagus, nilai rating mutunya itu bagus, tapi dia beban gitu." Oke, jadi saya terima kata beban itu adalah, oh ternyata bener. Untuk seorang striker, kenapa atribut tackle-nya sampai 82? Ya kalau misalkan untuk seorang back, atribut tackle-nya sekitar 82 itu ya sangat sangat bagus gitu ya. Bahkan dikembangkan lagi jauh lebih bagus seperti itu. Karena di sini
Nah ini ya, atribut tackle sama penjagaannya itu sebenarnya untuk back ya guys ya. Untuk back seperti ini nih. Saya kasih contoh si Marani di sini keterampilannya. Nah, untuk tackle penjagaan itu atributnya terang ya. Dan di sini untuk umpannya 65. Nah, ini udah cukup bagus nih. Jadi atribut gelapnya itu makin makin kecil itu makin bagus. Jadi ada salah satu subscriber saya dan salah satu apa namanya teman yang selalu ngasih saran, nama klubnya itu kalau nggak salah Bloods ya, Bloods, apa sih namanya lupa lagi ya saya. Dan si abang ini sering banget ngomen, makasih banyak bang, ngasih saran banget. Jadi sebisa mungkin atribut gelapnya itu harus kecil ya, bahkan kalau bisa sampai 1% katanya seperti itu. Oke, nanti saya bakalan tunjukin timnya, lalu kita bakalan lihat juga itunya apa timnya seperti itu ya. Nah, di sini saya mencoba mengaplikasikannya ke pemain saya. Nah, perbedaannya kalau misalkan dia ini kan nilainya gede nih 101, tapi atribut gelapnya nilainya gede. Nah, kalau ini si Januars dia nilainya baru 76. Tapi untuk sisi keterampilannya saya mencoba trik dan tips yang dikasih sama abang-abang subscriber, pokoknya the best, makasih. Saya mencoba atribut gelapnya saya kecilkan semampu saya. Jadi saya nggak naikkan, dan mungkin di musim depan mereka bakalan turun atribut gelapnya. Nah, di sini saya mencoba atribut terangnya saya fullkan karena ini atribut terangnya bertambah ya, karena dia posisi awalnya adalah DL bukan DC ya. Dan DC-nya saya develop karena saya butuh pemain, meskipun ya abang-abang di sini sebenarnya ada juga kesalahan yang saya lakukan. Oke. Di Sunstop Eleven itu buka-bukaan aja. Pokoknya nggak semuanya bagus. Pokoknya yang saya salah atau saya kurang pas, dan saya bakalan nerima banget masukan dari kalian ya guys ya. Dan kalau misalkan ada apa menurut kalian tutorial yang kurang pas seperti itu, ya udah di skip aja ya, dan kalian kasih masukan ke saya. Nah, di sini kesalahan saya adalah saya mendevelop dia menjadi DC karena saya kekurangan DC. Tapi kalau kalian lihat di tinggi badannya dia itu 175 ya guys ya. Jadi 175 itu sebenarnya untuk seorang back itu kurang ideal. Harusnya seorang back itu 190 lah ke atas, 190 ke atas. Jadi nanti dia bakalan punya tinggi badan yang bagus, kekuatan yang bagus, dan gimana ya, di heading juga mungkin bakalan lebih mendominasi seperti itu. Apalagi atribut sundulannya kalau ditaikan seperti itu ya. Nah, di sini abang-abang, guys, saya mencoba sebaik mungkin untuk meningkatkan atribut terangnya. Jadi tackle, penjagaan, penempatan, sundulan, keberanian, lalu umpan silang, kebugaran. Nah, di sini kekuatannya ini masih jelek banget karena atribut ini asalnya gelap ya, kekuatan itu karena dia bukan back center tapi dia adalah back kiri seperti itu. Nah, berhubung udah DC-nya udah kebuka, lalu itu kekuatan harus saya up lagi karena baru 46%. Nah, nanti saya bakalan tunjukin cara ngedevelopnya ya. Nah, jadi perbedaan si pemain yang U18 nilai jelek sama yang nilai bagus yang saya udah bikin tutorialnya, videonya sebelumnya. Jadi dia itu bisa kita latih dengan benar-benar sebagai paknya seperti itu. Jadi posisinya dia itu bener-bener nilainya itu ya. Oke, maaf. Nah, nilainya ini bener-bener sesuai dengan posisinya seperti itu. Sedangkan untuk yang di develop langsung mendapatkan nilai 100 di Akademi Remaja, dia itu nilainya emang bagus, tapi coba kalian lihat penyelesaiannya itu 110%. Andaikan misalkan tackle-nya cuma 20%, maka penyelesaiannya mungkin bisa nambah 20% ya guys ya. Bisa nambah berapa persen tuh? Bisa nambah 60% ya. Kalau misalkan dari 80%, taruh aja seperti itu. Bisa nambah 60%.
Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, sedangkan kalau si apa namanya pemain yang nilainya atau mutunya biasa-biasa aja, seperti dia, ini beneran umpannya cuma 24, dribblenya cuma 38, tembakannya 47. Jadi bener-bener yang dikedepankan itu adalah atribut terangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya guys ya, intinya ini dikembalikan lagi ke kalian ya guys ya. Eh, kan saya selalu mencontohkan kayak gini, misalkan di akademi remaja kalian tinggal buka tab latihan, lalu misalkan nanti ada latihan bisa menggunakan token, bisa juga menggunakan channel, bisa juga menggunakan moral sama kesehatan. Nanti kalian bisa dapat nilai yang bagus. Nah, jadi terserah kalian sih, saya kembalikan saja ke kalian. Hanya saja yang saya rasakan seperti itu, bener juga kata abang-abang yang ngasih masukan. Kalau ngelatih pemain dengan cara seperti itu, maka hasilnya bakal seperti ini. Mutunya bagus, tapi banyak atribut gelap yang sebenarnya kurang bermanfaat untuk posisinya, itu nilainya malah gede ya. Dan sedangkan nilai terangnya atau atribut terangnya itu masih biasa-biasa aja. Nah, seperti itu. Jadi positif negatifnya ada. Nah, sedangkan untuk yang seperti ini, untuk yang pemain apa nilainya ketika masuk itu masih 59 ya, atribut gelapnya masih kecil. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan cara latihan ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih latihan. Kalau saya misalkan karena dia ini atribut gelapnya itu atribut terangnya itu adalah tackle, penjagaan, penempatan sundulan, ya kalian tinggal sesuaikan aja ya guys ya. Kalian pilih drill, lalu ke bertahan di sini. Kalian bisa latihan pressing di sini. Lalu misalkan kalian juga bisa antisipasi bola atas karena dia juga dimainkan sebagai DL seperti itu. Lalu tinggal kalian latih sampai atribut terangnya itu sampai terang. Nah, seperti itu. Jadi dikembalikan lagi sama kalian ya guys ya. Mau ngelatih di apa namanya di akademi remaja atau misalkan di camp pelatihan ya, bisa juga di camp pelatihan di sini. Saya juga pernah melakukan latihan di sini nih di akademi pemain dan rugi banget ya guys ya, rugi banget. Jadi waktu itu saya pernah melatih pemain nih namanya si Sadewo. Nah, ini dia itu saya latih di sana ya guys ya, emang nilainya naik tinggi, hanya saja kekurangannya dia itu jadi 15 hari nggak main ya guys ya. Jadi di akhir musim dia baru main, seperti itu. Rugi pokoknya. Dan kalian lihat aja atributnya di sini, keterampilannya. Masa jadi kalian jangan ketawa ya guys ya. Ya kayak gini lah, masih masih belajar, masih terus belajar juga menggali top 11. Jadi kayak gini. eh Masa atribut kalau kalau MC-nya sih nggak, it's okay ya, tackle-nya itu udah terang, tapi ini umpan silang guys, umpan silangnya jadi 105 padahal itu atribut gelap. Oke, jadi saya nggak bakalan pernah ngelatih di sana lagi. Jadi lebih baik saya ngambil pemain yang nilainya jelek, lalu saya latih apa namanya atribut terangnya agar gede, segede mungkin, seperti itu. Oke. Nah, saran saya dan tips dari saya juga buat abang, kalau misalkan kalian punya cukup booster nih, saya kan cuma 7 doang. Kalau kalian misalkan punya 1000 booster, ya mending kayak gini ya guys ya, ngelatih pemain yang bener-bener nilainya jelek, lalu atribut terangnya kita up terus sampai dia tuh jadi pemain yang keren di posisinya, mutan ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian mau memilih juga dengan cara seperti ini, kita latih dia supaya dapat nilai gede di akademi remaja, ya silahkan aja ya guys ya, itu